Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Wa qaulillahi ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. La'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdithan, atau bisa juga dibaca muhdathan. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Rawahu Muslimun. Wa an Tariq bin Shihab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Qalu kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laysa indi syai'un uqarribuhu. Qalu qarrib walau dhubaban. Faqarraba dhubaban fakhallaw sabilahu fadakhala an-nar. Wa qalu lil akhar qarrib faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Fadarabu 'unaqahu fadakhala al-jannata. Rawahu Ahmad. Baik, ini setelah penulis rahimahullah ta'ala selesai dari menyebutkan tentang masalah bertabarruk, ya, mencari berkah, maka sekarang masuk di bab yang setelahnya seputar keterangan yang datang tentang masalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bab ini babu ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah, ya. Bab tentang apa yang datang seputar menyembelih kepada selain Allah. Ini di sini datang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, ya, dengan maksud menyebutkan hukum, ya, bahwa menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu bahagian dari kesyirikan yang bertentangan keras dengan tauhid. Ya, yang bertentangan keras dengan tauhid. Jadi saya ulang, bab ini didatangkan penyebutan tentang hukum. Coba lihat babnya, babu ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Ya, bab apa yang datang tentang menyembelih. Li, di situ li taklil. Ya, maksudnya apa namanya? Qasidan bi dzabhihi li ghairillah. Jadi dia menyembelih dengan tujuan penyembelihannya tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Asyirkul Akbar. Taib. Menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu ada dua bentuknya. Yang pertama, ayyudbaha li ghairillahi taqarruban wa ta'ziman. Menyembelih kepada selain Allah dengan tujuan mendekatkan diri
dan pengagungan, pembesaran kepada selain Allah tersebut. Saya ulang. Adzabah, yaitu menyembelih kepada selain Allah, itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, ayyudbaha li ghairillahi taqarruban wa ta'ziman. Menyembelih kepada selain Allah dengan maksud mendekatkan diri. Ya. Ya. Wa ta'ziman, ada pengagungan, ada pembesaran. Maka ini hukumnya adalah syirkul akbar. Ya, syirkul akbar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan dari keislaman. Akan dijelaskan di dalam ayat ya, sebentar. Baik. Berikutnya, ayyudbaha li ghairillahi farahan wa ikraman. Menyembelih kepada selain Allah tapi bentuknya bergembira atau memuliakan. Ya, bersenang-senang. Ya. Maka ini hukumnya tidak sampai mengeluarkan dari keislaman. Dan ini yang disebut dengan menyembelih secara adat, kebiasaan. Ya. Kalau dia secara adat atau kebiasaan, maka terkadang dituntut seseorang. Misalnya dia kedatangan tamu, dia ingin muliakan tamunya, dia menyembelih. Ya, maka ini hal yang boleh-boleh saja. Bahkan kalau dia dalam maksud memuliakan tamu, itu hal yang apa? Yang disyariatkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Jelas ya? Taib. Atau terkadang dia tidak dituntut. Biasa saja, misalnya dia mau makan ayam, ya, dia mau makan ayam, terus dia menyembelih. Itu namanya hal yang biasa, kebiasaan. Jelas ya? Yang diinginkan bab ini, bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, yang pertama tadi. Jadi menyembelih kepada selain Allah dengan bentuk apa? Pembesaran dan pengagungan. Itu ketentuannya. Ya, adapun adat dia tidak termasuk di sini. Jelas ya? Adat tidak masuk di sini. Taib. Kita baca dua ayat. Di sini disebutkan apa namanya? Ayat yang pertama. Qala rahimahullah wa qaulillahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Ini menjadi syahid dalam bab kata nusuk, ya. Kata apa? Nusuki, sembelihanku. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya, wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Dengan inilah saya diperintah dan saya termasuk orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Baik. Qala syarih hafizahullah taala, munasabatul bab li kitabit tauhid anna fihi bayanan li naw'in min anwa'i syirki al-mudaddi lit tauhid. Hubungan bab terhadap kitabut tauhid, yaitu bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab ini, pada bab di atas terdapat penjelasan dari bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, salah satu bentuk dari bentuk apa? Kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu menyembelih kepada selain Allah. Dia maksudkan, ya, penyembelihannya tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan taqarruban wa ta'ziman. Ya. Ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah ay minal wa'idi wa fi bayani hukmihi. Ini babnya ya. Jadi apa yang datang tentang menyembelih kepada selain Allah maksudnya dari ancaman
ya, dan penjelasan hukum. Jadi apa hukumnya tadi menyembelih kepada selain Allah? Syirkul akbar. Apa ketentuannya dikatakan syirkul akbar? Penyembelihan yang bentuknya apa? Taib, taqarruban, pendekatan diri dan apa? Ta'ziman. Ya, keluar darinya apa? Ya, sekedar memuliakan orang atau apa namanya? Bersenang-senang. Ya. Taib. Nusuki dikatakan oleh Syekh dzabihi, sembelihanku. Ini titiknya. Ya, walaupun sebagian ahli tafsir menyebutkan ya, nusuki itu ada maknanya lebih umum. Sebagian mengatakan maknanya sama dengan al-ibadah. Ya, jadi bisa dikatakan sesungguhnya salatku wa nusuki berarti apa? Ibadati, ibadahku. Ya. Kalau ditafsirkan dzabahi dengan ibadati berarti apa namanya? Nusuki bermakna ibadati, ibadahku. Berarti zabah masuk juga dalam apa? Dalam ibadah. Karena zabah itu bahagian dari ibadah. Ya, mana dalilnya? Ayat setelahnya akan menjelaskan. Fasholli li rabbika wanhar. Baik. Mahyaya, ya. Ma'atihi fi hayati. Jadi hidupku maksudnya segala yang saya lakukan dalam kehidupanku ini. Ya. Mamati ma amutu alaihi minal imani wal amali salih. Apa yang saya wafat di atasnya berupa keimanan dan amalan saleh. Wa bidzalika umirtu ay amarani rabbi bil ikhlas fil ibadah. Jadi kan dalam ayat dikatakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Dengan inilah aku diperintah. Apa maknanya? Dengan inilah saya diperintah. Maksudnya dengan inilah Allah memerintah saya untuk ikhlas, ya, di dalam beribadah. Awalul muslimin ay awalu man yamtathilu min hadhil ummah. Saya adalah orang yang pertama muslim, maksudnya ay saya orang yang paling pertama melaksanakan perintah dari umat ini. Jelas ya? Dari umat ini. Al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna global dalam ayat, ya'murullahu nabiyahu ayyakula lil musyrikin. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berkata kepada kaum musyrikin, alladzina ya'buduna ghairallahi wa yadhbahunahu li ghairihi, yang mereka itu beribadah kepada selain Allah dan menyembelih kepada selainnya. Apa itu? Inni ukhlisu lillahi salati wa dhabhi. Sesungguhnya saya ikhlaskan, ya, hanya untuk Allah salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, ya, berupa beriman, ya, kepada Allah dan beramal soleh. Ya. Usarrifu kulla dzalika lahu wahdahu la usyriku bihi ahadan aksa ma antum alaihi minasyirki bihi. Ya, saya serahkan semua itu hanya untuknya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarikat baginya. Ya, siapapun. Ya, aksa ma antum alaihi, aksa maksudnya bertolak belakang, ya, terhadap apa yang kamu berada di atasnya berupa kesyirikan. Ya. Nah, ini bentuk apa? Al-bara'. Nabi berlepas diri kepada orang-orang musyrikin. Mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah, mereka-mereka yang menyembelih kepada selain Allah. Taib. Munasabatul ayati lil bab. Ya, hubungan ayat dengan bab. Annaha tadullu ala anna adz-dzabaha li ghairillahi syirkun. Ayat ini, ayat di atas menunjukkan bahwa menyembelih kepada selain Allah itu bentuk dari kesyirikan. Maksudnya syirkul akbar. Iya. Ma yustafadu minal ayah. Faedah yang dipetik di dalam ayat. Baik, Iqra. Siapa yang baca? Ilham, fadhal. Ma yustafadu minal ayah. Ula anna dzalma li ghairillahi syirkun akbar li'annahu qaranahu bis salati. Fakama anna man shalla li ghairillahi faqad asyraka
asyraka fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyraka. Ini luar biasa ya faedahnya. Jadi menyembelih kepada selain Allah, ya, itu adalah apa? Syirkun akbaru. Dia adalah kesyirikan akbar. Kenapa? Karena digandengkan dengan salat. Kalau salat, siapa yang salat kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Maka demikian pula dengan apa? Menyembelih. Menyembelih kepada selain Allah berarti apa? Itu adalah syirik. Jadi kalau ada orang salat kepada selain Allah, berarti dia apa? Syirkul akbar. Maka demikian pula apa? Menyembelih. Salat adalah ibadah. Menyembelih juga adalah apa? Ibadah. Tidak ada bedanya. Jelas ya? Tidak ada bedanya. Kalau salat dia adalah ibadah badaniyah. Ya kan? Kalau menyembelih dia ibadah apa? Maliyah. Ya kan? Harta, ya, pengorbanan yang bentuknya harta. Kalau salat itu pengorbanan dalam bentuk tenaga, ya, badan. Jelas ya? Jadi dikiaskan. Ya. Dikiaskan kalau salat diperuntukkan kepada selain Allah itu adalah bentuk dari kesyirikan, maka demikian pula menyembelih kepada selainnya. Taib. Tsaniyan, ats-tsaniyah. Anna sholata wa dzabha min a'zamil ibadat. Taib, bahwa salat dan menyembelih itu dari ibadah-ibadah yang sangat agung. Taib. Wujubul ikhlas lillahi fi jami'il ibadat. Yang ketiga, kewajiban ikhlas, mengikhlaskan ibadah. Kewajiban ikhlas hanya untuk Allah dalam seluruh perkara-perkara ibadah. Terus, Ar-rabi' anna al-ibadati tawqifiyatun ay mutawaqqifatun ala amri syari' liqaulihi wa bidzalika umirtu. taib, bahwa ibadah-ibadah itu dia tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Mutawaqqifatun ala amri syari'. Dia bergantung kepada perintah asy-syari' yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, iya, ibadah itu tidak bisa kita melakukan ibadah kecuali harus ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari mana? Lihat di qaulihi, karena Allah berfirman, wa bidzalika umirtu. Dengan itulah saya diperintah. Jadi nanti ada perintah baru disebut itu sebagai apa? Ibadah. Ya, makanya masyhur ya dalam kaidah-kaidah usul fikih bahwa al-aslu fil ibadat al-man'u. Asal dalam ibadah itu adalah apa? Terlarang. Itu menjadi asal. Hatta ja'a dalil yadullu ala masyru'iyyatihi, sampai ada dalil yang datang yang menunjukkan apa? Disyariatkannya. Ini subhanallah ya, kaidah yang luar biasa. Asal ibadah adalah al-mana', terlarang. Jadi kalau misalnya ya, ada orang yang bertanya, mana dalil yang melarang tentang tidak bolehnya maulid misalnya? Apa jawabannya? Iya, tidak ada dalilnya. Tapi antum balik bertanya ke orang itu, mana dalil kalau maulid itu adalah apa? Hal yang disyariatkan. Saya punya dalil bahwa asal ibadah, kalau maulid antum anggap sebagai ibadah, berarti harus punya apa? Dalil. Sekarang saya bertanya, mana dalilnya kalau maulid itu disyariatkan? Jelas ya? Jadi kalau ada orang melakukan ibadah terus antum ditanya, mana dalilnya kalau ini dilarang? Tanya balik dia. Mana dalilnya kalau ini disyariatkan? Jelas ya? Kenapa? Karena asal ibadah adalah tauqifiyah. Berlandaskan dengan apa? Dalil. Ada perintah syariat. Kalau tidak ada, tidak boleh dilakukan. Baik. Nah, sama kebalikannya, disebutkan bahwa al-aslu fil asya, asal pada segala sesuatu itu al-ibaha. Boleh. Ya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu dilarang. Ya. Mana dalilnya? Huwallazi khalaqa, apa itu ayatnya? Huwallazi khalaqa ma fil ardi jami'a.
Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang berada di atas muka bumi itu seluruhnya. Artinya asalnya apa? Semuanya dibolehkan. Ya, misalnya apa dalil bolehnya makan mangga? Apa dalil bolehnya makan apel? Mana dalilnya? Tidak perlu dalil. Karena segala sesuatu asalnya apa? Boleh. Nah, nanti ada datang dalil yang melarang, baru apa? Dikatakan dilarang. Jadi kebalikannya ya. Kebalikannya. Itu disebutkannya dalam kaidah-kaidah fikih. Baik. Dan ini selesai ayat yang pertama. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar. Iya. Fasalli li rabbika wanhar. Ayatnya inna a'tainaka al-kautsar. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Rabbmu wanhar. Maksudnya wanhar li rabbik. Ya, salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah kepada menyembelihlah kepada Rabbmu. Baik, fasalli li rabbika ay la li ghairihi. Ini jelas ya, wanhar ay idbah. Di sini dibahasakan dengan bahasa nahar ya. Itu pada onta. Jadi menyembelih onta dikatakan nahar. Karena dia kan tidak disembelih, dia di apa? Ditusuk di bagian naharnya. Adapun hewan selain onta itu disebut dengan apa? Az-zabh, disembelih. Ya, ini penggunaan. Makanya dia kata di sini wanhar ay idbah. Ya. Sembelihlah, naharlah. Al-ma'na al-ijmali lil ayati ya'muru Allahu nabiyahu ay yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalifan lil musyrikin alladziina ya'buduna ghaira Allahi wa yanharuna lil awthan. Makna global dalam ayat, Allah memerintahkan nabinya untuk mengikhlaskan salat sembelihan hanya untuknya sebagai bentuk menyelisihi orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah dan mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Ini jelas ya. Munasabatul ayati lil bab anna adz-dzabha ibadatun yajibu ikhlasuha lillah wa sarfuha li ghairihi syirkun akbar. Iya. Bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Ya, wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Wa sarfuha li ghairihi, memalingkannya kepada selain Allah itu adalah syirkul akbar. Ya, sudah lewat ya, sering kita lewati. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Iqra ma yustafadu. Ma yustafadu al-ula anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar li'annahu ibadatun wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar. Baik. Faedah di ayat di atas bahwasanya menyembelih kepada selain Allah itu adalah syirkun akbar, syirik besar, mengeluarkan dari keislaman karena dia adalah ibadah. Ya, menyembelih adalah ibadah. Kaidahnya memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirkul akbar. Ini umum ya. Jadi tidak disebut apa saja. Pokoknya umum. Menyembelih kepada selain Allah. Apakah menyembelih karena apa? Menyembelih kepada pepohonan, menyembelih kepada penghuni kubur, menyembelih kepada bebatuan, kepada penghuni laut. Ya, kalau istilah Makassar di sini apa? Boy-boy ya? Hah? Iya. Iya. Dan yang semisal dengannya ya. Jadi apapun dari bentuk penyembelihan ya, maka itu kalau diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk taqarruban, mendekatkan diri, ta'ziman, pengagungan, maka ini adalah syirkul akbar. Kalau menyembelih dengan maksud acara bid'ah, apa hukumnya?
Hah? Jadi ada orang menyembelih, dia baca bismillah. Ya, tapi penggunaannya untuk apa? Acara bid'ah. Itu bagaimana? Masuk di mana dia? Hah? Ya, sembelihannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi maksudnya dia apa namanya? Untuk acara-acara bid'ah. Maka sebagai ulama mengatakan penyembelihan tersebut halal. Ya, selama dia baca bacaan ya bismillah dengan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya penggunaannya kepada acara bid'ah, maka itu dihukumi sebagai sembelihan bid'ah. Jelas ya? Tapi kalau menyembelih tujuannya maksudnya bukan kepada Allah, maka ini masuk apa? Ini yang di bab ya, yang dibahas dalam bab ini. Jelas ya? Baik. Terus Tsani anna salata wa dzabha min a'dhamil ibadat. ini jelas ya, salat dan menyembelih dari ibadah yang sangat agung. Tsalits anna salata wa dzabha lillahi min a'dhami madhahiri syukrin ni'am. Fa innahu ata bil fa'id dallati 'ala sababi li'anna fi'la dzalika sababun lil qiyam bi syukri ma a'tahu min al-kautsari. Baik. Faedah yang ketiga bahwasanya salat dan menyembelih ikhlas untuk Allah itu merupakan ibadah-ibadah yang nyata. Maksudnya sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat. Ya, min a'zami mudhahiri syukri ni'am. Dari perkara yang nyata dalam rangka bersyukur terhadap nikmat. Fa innahu ata bil fa'i adallati ala sabab, karena didatangkan fa yang menunjukkan sababiyah, sebab. Jadi kan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberi kepadamu al-kautsar. Ya, ada mengatakan al-kautsar itu telaga, ya. Kautsar. Apa setelahnya? Ini. Fasalli, maka salatlah. Jadi ada sebabnya, ya. Li'anna fi'la dzalika, karena siapa yang melakukan hal tersebut, ya, itu adalah sebab untuk menegakkan kesyukuran terhadap pemberian Allah berupa apa? Al-Kautsar. Ya, berupa Al-Kautsar. Jadi siapa yang beribadah salat hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, maka balasannya apa? Al-Kautsar. Jelas ya? Baik. Qala rahimahullahu taala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan 4 kalimat. Ya, di situ haddatsani ya. Kalau dalam mustalah itu biasanya kalau haddatsani itu biasanya murid mendengar sendirian kepada gurunya. Telah menceritakan, Rasulullah menceritakan kepada. Kalau pakai haddatsana, telah menceritakan kepada kami, itu menunjukkan apa? Banyak orang yang mendengar. Jelas ya? Kalau pakai ini berarti hanya saya saja. Ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aglabiah ya, kebanyakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada saya, kata Ali, tentang 4 perkara. Ya. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Ini asyahid. Yang dibawakan hadis ini yang menjadi apa? Inti pembahasan. Menyembelih, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Menunjukkan besar ancamannya ya. Ya, diancam dengan laknat. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, mungkin antum heran, kenapa ada orang melaknat kedua orang tuanya? Akan dijelaskan sebentar. Wa la'anallahu man awa muhditsan. Allah juga melaknat orang yang melindungi pelaku keburukan atau pelaku bid'ah. Wa la'anallahu
Di situ apa? Manaha ya. Kan itu salah ya. Bukan manaha. Ada yang cetakan lain apa? Iya, bukan manaha. Dikurangi haknya. Wala'anallahu man ghayyara manarul ard. Dan Allah melaknat orang yang ya, ghayyara merubah batas bumi, batas tanah. Rawahu Muslim. Nah, di sini disebutkan 4 laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan 4 perkara ini siapa yang melanggarnya itu bahagian dari apa? Dosa besar. Min kabairidz dzunub. Baik. Qala syarih hafizahullah, la'anallahu al-la'natu minallah. Laknat dari Allah. Apa maksudnya? At-tardu, orang yang terusir, wal ib'ad, dan dijauhkan. Wa minal makhluqina as-sabbu wad du'a. Dan dari makhluk, maksudnya kalau ada dari makhluk, laknat dari makhluk maksudnya apa? Dia mencela dan mendoakan kejelekan. Jelas ya? Jadi kalau laknat dari Allah maksudnya dia terusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi kalau laknat yang bentuknya dari makhluk, ya, itu maksudnya apa? Celaan atau doa kejelekan untuknya. Taib. Dzabaha li ghairillah. Menyembelih kepada selain Allah. Ya, lihat minal asnam, apakah kepada patung, awil aulia, kepada wali-wali. Ini banyak terjadi ya. Ya, menyembelih kepada wali-walinya yang sudah meninggal, kuburan wali-walinya, ya. Wassalihin, pada orang-orang saleh. Awil jin, atau kepada jin. Au ghairi dzalik, atau selainnya. Iya. Jadi ada di apa namanya? Daerah di Galesong sana. Itu hal yang terkenal ya di kalangan orang awam. Kuburan yang mereka selalu besarkan dan agungkan. Itu di hampir tiap harinya ada orang yang mendatangi. Ya, kadang membawa kambing, ayam, atau yang semisal dengannya dengan bentuk apa? Menyembelih. Kadang minta kesembuhan, ya, minta agar diberi rezeki, ya, minta agar apa namanya antara dia suami istri misalnya menjalin hubungan dengan baik. Banyak dari itu. Itu naudzubillah ya, dari bentuk apa? Kesyirikan yang mengeluarkan dari keislaman, ya, yang manusia itu jahil terhadapnya. Ini dia beribadah kepada jin, ya, atau ghairi dzalik, atau selainnya. La'ana walidayhi. Apa makna la'ana walidayhi? Al-muradu bihi wal muradu bihima abuhu wa ummuhu. Kan walidayhi itu 2. Maksudnya ayah dan ibunya. Wa in alau, sampai ke atas. Ya, bukan hanya ayah dan ibu secara langsung. Ya, sampai ke atas maksudnya apa? Mau kakek, nenek, di atasnya, di atasnya, di atasnya. Ya, enggak boleh. Sawa'un basyara la'anahuma au tasabbaba fihi. Ya. Apakah laknat dia secara langsung, maksudnya seorang anak mengatakan langsung laknat kepada kedua orang tuanya, atau dia menjadi sebab adanya laknat kepada orang tuanya tersebut. Saya ulang, atau dia menjadi sebab adanya laknat terhadap orang tuanya tersebut. Bagaimana bentuknya? Lihat, bi ayyal ana walidai syakhsin fayarudda alaihi bil mithl. Dengan cara apa? Dia melaknat orang tua seseorang. Lalu anaknya ini balik melaknat orang tuanya. Dan itu disebutkan dalam hadis ya. Jadi ada seorang dia laknat orang tua orang lain, si anaknya ini balik melaknat apa? Ayahnya. Ini juga termasuk apa? Dia melaknat kedua orang tuanya tapi tidak secara langsung, tapi melalui perantara apa? Orang lain. Ya, jadi walaupun dia laknat orang tuanya orang lain, tapi karena sebab dia berucap kepada orang tua orang lain, maka anaknya pun balik. Maka itu sama dengan apa? Dia melaknat kedua orang tuanya. Jelas ya? Makanya dikatakan di sini, sawa'un basyara la'nahuma
Sama saja apakah secara langsung dia melaknat kedua orang tuanya atau dengan sebab dia menjadi atau dia menjadi sebab adanya laknat kepada orang tuanya. Paham ini ya? Baik. Awa ay dhamma wa hama. Ya, dham maksudnya Dham, merangkul ya, merangkul. Wahama, melindungi. Muhditsan bikasrid dal. Ingat, jadi kalau dibaca muhditsan, dalnya di kasroh, itu menunjukkan al-jani, pelaku kejahatan. Ya, atau bisa dikatakan pelaku bid'ah, pelakunya. Wa bi fathiha, adapun kalau di fathah berarti apa? Muhdatsan. Kalau dia di fathah baca muhdatsan, huwal amrul mubtada. Perbuatannya yang diada-adakan itu. Ya. Jadi kalau tadi apa? Pelakunya. Ya. Terus kalau yang kedua di fathah, perbuatannya. Fiddin, dalam agama. Wa iwa'uhu ar-ridha bihi. Melindungi maksudnya dia ridho terhadapnya. Dan subhanallah ya, ancaman besar. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Jadi ada orang misalnya dicari-cari polisi, dia yang lindungi orang ini, maka orang yang melindungi ini dia kena laknat karena dia melindungi pelaku apa? Pelaku kejahatan. Paham ini ya? Dia terkena laknat. Baik. Ghayyara manarul ardi hiya al-marasimu allati tufarriqu baina milkika wa milki jarika wa taghyiruha yakunu bi taqdimiha aw ta'khiriha. Merubah batas tanah maksudnya marasim, garis-garisnya, ya, patok-patoknya yang telah memisahkan antara milikmu dengan milik tetanggamu. Jelas ya? Wa taghyiruha, dan merubahnya itu kadang dengan dia majukan atau dia dia undur. Ya, jadi misalnya contoh misalnya Asraf sama Andi, dia punya tanah tetangga, ya. Taib, setiap si Andi ini dia bajak sawahnya, ya, dia perluas. Dia cangkul pematang sampai tipis, tahun depan dia cangkul lagi sampai tipis. Nah, terus bekas cangkulannya itu dia lempar ke tanahnya siapa? Si Asraf. Jelas ya? Itu bentuk dari apa? Merubah. Dan itu besar ancamannya dalam hadits lain. Man akhadha min ardi akhihi shibran tuwiqahu Allahu yaumal qiyamati bisab'i yaradin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah saudaranya, maka pada hari kiamat dia akan dikalungkan 7 bumi. Ya, sejengkal. Balasannya berapa? 7 bumi. Itu menunjukkan besarnya dosa orang yang merubah patok atau batas tanah. Jelas ya? Ini banyak ya terjadi di kampung-kampung. Ya. Ada baru-baru ini gara-gara tanah, kakak beradik, ya, berkelahi. Duel. Akhirnya adiknya meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara tanah. Baik. Jadi ghayyara manarul ard maksudnya dia merubah dari garisnya, patoknya. Al-ma'na al-ijmali lil hadits yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jaraim. Makna global dalam hadits di atas, hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari 4 dosa. Ya. Dari 4 jarimah. Apa itu? Sudah disebutkan 4. Fa yukhbiru anna Allah Ta'ala yatrudu min rahmatihi. Ya. Nabi mengkhabarkan bahwa Allah menjauhkan dari rahmatnya manirtakaba wahidan minha, bagi orang yang melakukan salah satu dari 4 tersebut. Al-ula at-taqarrubu bidzabhi ila ghairillah. Mendekatkan diri kepada Allah mendekatkan diri kepada selain Allah dengan bentuk menyembelih. Li'annahu sarfun lil ibadah, karena itu bentuk memalingkan ibadah ila ghairi mustahiqiha, kepada yang bukan pemiliknya. Jelas ya? Dan disebutkan
Ya, menyembelih kepada selain Allah di sini yang pertama ya, mendapat laknat. Menunjukkan ini hal yang perkara yang sangat mengerikan. Ats-tsaniyatu man da'a ala walidayhi bil la'nat. Ini sudah tadi, orang yang mendoakan kepada orang tuanya laknat, au sabbahum, atau mencelanya, au tasabbaba fi dzalika, atau dengan sebab itu dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat, bi ayyasdura minhu dzalika fi haqqi abawai syakhsin, yaitu dengan melontarkan laknat kepada orang tua seseorang. Fayruddu alaihi dzalika syakhs, lalu orang itu mengembalikan ucapan laknat tersebut kepada orang tuanya. As-salisatu man hama janiyan mustahiqqan lil haddi syar'i. Siapa yang melindungi pelaku kejahatan, pelaku bid'ah yang seharusnya dia berhak untuk dihukum secara syariat. Ya. Jadi syariat menentukan dia berhak untuk apa? Dihukum. Ya, ada orang misalnya selingkuh atau berzina, ya, dengan sebab dia lindungi. Famana'ahu min ayyuqama alaihi al-had. Sehingga orang yang harusnya dapat had, ya, dia tercegah, terlarang dari dihukum. Aw radiya bi bid'atin fid din, atau dia ridho terhadap perbuatan bid'ah di dalam agama, wa aqarraha, dan mengikrarnya. Nah, ini yang ketiga. Ar-rabi'atu man tasarrafa fi marasimil ard. Orang yang mengubah ya batas-batas bumi, allati tafruzul huquq. Faras, maksudnya memisahkan hak-hak. Faqaddamaha, dia majukan, atau akharaha, atau dia mundurkan, an makaniha, dari tempatnya. Fayansha'u an dzalika iqtita'u syai'in min ardi ghairihi zulman, sehingga dengan sebab itu terjadi apa? Iqtita', pengambilan ya, pengambilan sesuatu dari tanah secara zalim. Munasabatul hadits lil bab anna fihi dalilan ala ghiladhi tahrimi dzabhi li ghairillahi haitsu inna fa'ilahu awwalu man yastahiqqu la'nah. Baik. Awwalu man yastahiqqu la'natullah. Hubungan hadis dengan babu maja'a fi dzabhi li ghairillah, bahwa hadis di atas dalil, terdapat dalil akan besarnya pengharaman menyembelih kepada selain Allah, di mana pelakunya dia adalah orang yang pertama kali berhak mendapatkan laknat Allah, karena disebutkan dalam hadis pertama kali. Jelas ya? Baik. Qira. Ini terakhir. Baik. Faedah yang pertama dalam hadis bahwasanya menyembelih kepada selain Allah adalah pengharaman yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Dan itu adalah bentuk kesyirikan ya, fi muqaddimatil kaba'ir, disebutkan di awal. Jadi kan didahulukan penyebutannya kan. Jadi ini semua empat adalah dari dosa-dosa besar, min kaba'irid dzunub. Terus apa yang pertama disebutkan? Menyembelih kepada selain Allah. Itu menunjukkan dia apa? Adalah dia yang terbesar dari tiga yang lainnya. Ya. Baik. Ya, ini jelas. Terus. Baik, pengharaman melaknat kedua orang tua atau mencelanya. Ya, apakah melaknat atau mencela sama saja. Baik secara langsung atau tasabbaban, dia sebagai sebab. Baik, apa maksudnya sebagai sebab? Aldi, coba jelaskan apa maksudnya dia sebagai sebab. Iya, jadi dia melaknat orang tua orang lain, terus dia melaknat orang tua orang lain, terus kembali melaknat orang tuanya. Itu maksudnya menjadi sebab. Baik, terus yang keempat. Tahrimu munasaratil mujrimina wa himayatihim min tasbiqil haddi syar'i alaihim wa tahrimu ridha bil bidah.
Baik, pengharaman menolong orang-orang mujrim dan menjaga mereka dari ditegakkannya had syar'i kepada mereka, dan pengharaman ridha terhadap bid'ah. Ya, tidak boleh seorang apa? Ridha terhadap apa? Bid'ah atau orang-orang yang melakukan bid'ah. Jelas ya? Tidak boleh. Baik. Paling tidak ada pengingkaran di dalam hati. Ya, ada pengingkaran dalam hati. Baik, yang kelima. Khamis, tahrimut tasarrufi fi hududil ardi bi taqdimin aw ta'khirin. Pengharaman merubah batas tanah, apakah dengan dikedepankan atau diakhirkan. Terus sudah habis? Nah, Pak. Hah? Sadis. As-sadis. Kira sudah habis. Sadis, Tayyib. Kira sudah habis. Terus jawazu la'ana anwa'il fusaqi li ajli zajri anil ma'asi. Tayyib, bolehnya melaknat orang-orang fasik. Ya, bentuk-bentuk kefasikan karena mencegah dari perbuatan maksiat. Maksudnya melaknat di sini bukan maksudnya semoga Allah melaknatmu, bukan. Tapi maksudnya apa? Mencela mereka. Ingat ya, tadi sudah jelaskan. Jadi kalau laknat dari orang maksudnya dia cela, dia doakan kejelekan. Supaya apa? Dia meninggalkan dari perbuatan maksiat tersebut. Baik, sudah dulu ya. Kita akhirkan satu hadis ini panjang. Ini luar biasa juga ya hadis setelahnya. Dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi ada orang masuk surga gara-gara dzubab. Apa dzubab? Lalat. Dan ada orang masuk neraka gara-gara apa? Lalat. Iya. Jadi kadang amalan kecil ya dilihat secara zahir kecil kan, lalat. Tapi ternyata di sisi Allah itu apa? Hal yang besar. Sebaliknya kadang ada amalan besar dilihat orang, tapi ternyata dia menjadi kecil. Ini semua tergantung kepada niat seseorang. Yang menunjukkan amalan hati itu penting. Ya, amalan hati apa? Penting untuk senantiasa dipupuk, diperbaiki. Ya, senantiasa introspeksi diri dari ibadah. Baik, Allahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.